Untuk nomor 11, soal yang sederhana banget, jadi 1 min cos 4x itu dirubah jadi ini sama dengan 1 dikurangi cos kotak kayak tadi, itu berubah jadi 2 kali sin kuadrat setengah dari kotaknya. Berarti untuk limit 1 min cos 4x dibagi x kuadrat, maka akan berubah jadi 2 kali sin kuadrat setengah dari 4x-nya, yaitu 2x per x kuadrat. Ketika ini sudah sama, yang bagian atas bentuknya pangkat 2, jadi kalau sin ini sebenarnya dia pangkat 2, yang bawah juga pangkat 2. Jadi ketika pangkatnya sudah sama, maka kita bisa langsung bermain angkanya saja. Jadi tinggal 2 kali 2 dikuadratkan jadi 2 kuadrat per, kalau nggak ada angkanya berarti 1. Berarti hasilnya adalah 8. Jadi masih udah, masih pemanasan ya, biar nggak langsung pusing kepalanya. Oke. Bisa di screenshot kalau misalkan mau di screenshot, atau nanti juga sudah saya rekam, jadi bisa dilihat di videonya. Oke. Lanjut di soal yang nomor 12. Masih pemanasan lagi karena tinggal pakai sifat yang tadi. Ya. Tinggal pakai sifat yang tadi. Sifat yang mana? Yang bagian atas ini ada sifat cos A dikurangi cos B. Maka nanti bisa berubah jadi min 2 kali sin sin. Di mana nanti di sini ada setengah A tambah B sama setengah A min B. Berarti untuk soal yang nomor 12 ini, X mendekati 0, untuk cos X min cos 5X, X kali tangen 2X, yang di atas ini kita rubah jadi seperti yang ini, jadi min 2 kali setengah A tambah B, atau A tambah B bagi 2, berarti X tambah 5X bagi 2. 6X bagi 2 jadi nanti sin 3X dikali setengah A min B, berarti X dikurangi 5X jadi min 4X dibagi 2 jadi min 2X. Sorry, sinnya kok nggak ada. Sin min 2X per X dikali tangen 2X. Sekali lagi, di sini sinnya pangkat 1, ini juga pangkat 1, kalau dikalikan jadi pangkat 2. Yang bawah juga ada pangkat 2. Berarti kalau sudah, ya udah selesai, tinggal mainkan bilangannya saja. Maka nanti ini jadi min 2, kalikan 3, kalikan ini min 2, dibagi, X di sini nggak ada angkanya, terus di sini 2. Min kalikan min jadi plus, 2 dengan 2 coret, 3 kali 2 ketemunya 6. Ini jawabannya yang D, delta. Masih gampang, dua soal yang sifatnya masih pemanasan, ya. Yang hanya gunakan sifat sekali langsung jadi. Oke. Lanjut lagi. Bagaimana kalau sekarang yang nomor 13? Tadi ada sifat cos 2x. Cos 2x tadi ada 3. Ada yang cos kuadrat x min sin kuadrat x. Ada juga yang 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Ada juga yang 2 cos kuadrat x min 1. Pakai yang mana? Kita lihat temannya yang bagian bawah. Karena yang bagian bawah bentuknya seperti ini, maka kita gunakan yang atas, yang pertama. Berarti yang bagian atas ini nanti limit untuk X mendekati Pi per 4, cos 2X-nya saya rubah menjadi yang bagian pertama ini. Jadi cos kuadrat X min sin kuadrat X per cos X dikurangi sin X. Kemudian yang bagian atas bisa difaktorkan dengan rumus A kuadrat min B kuadrat. Maka berubah jadi A plus B dikalikan A min B. Oke, berarti kalau gitu jadinya cos X ditambah sin X dikalikan cos X dikurangi sin X.
Yang bawahnya ada cos X min sin X. Otomatis yang ini sama ini sudah kita coret. Jadi tinggal nanti X-nya tinggal dimasukkan pi per 4 atau 45 derajat. Berarti kita masukkan 45, cos 45 itu setengah akar 2, ditambah sin 45 juga setengah akar 2. Berarti hasilnya adalah akar 2. Oke, itu yang nomor 13. Masih sederhana, 3 soal yang masih gunakan sifat yang dasar tanpa ngotak-ngatik yang berlebihan. Oke. Nah, sudah 3 nomor sudah saya bantu. Sekarang kita coba lihat tes soalnya yang nomor 14. Di sini mungkin bisa langsung semuanya bisa. Jadi nomor 14 ini sebenarnya yang di sini cuma hanya sekedar apa ya? Ini kalau dimasukkan 0 pun juga ketemu langsung hasilnya min 3 nih. Dan kebetulan ini kan sudah langsung seperti ini, pangkatnya sama-sama 1. Kalau gitu tinggal langsung saya coret 12 dibagi 2 jadi 6. Yang bawahnya kalau saya masukkan 0, maka nanti jadinya 0 tambah 0 kurangi 3. Maka nanti jadinya 6 dibagi dengan min 3. Jadi ketemunya min 2. Itulah kenapa dari tahun ke tahun kelas 12 itu nilai UNAS ibaratnya hampir tidak pernah dipakai untuk masuk perguruan tinggi ya. Karena soal-soal level UNAS kadang juga yang masih muda-muda istilahnya. Jadi jarang sekali soal-soal UNAS atau hasil nilai UNAS itu dipakai untuk masuk perguruan tinggi. Oke, kita lanjut. Yang soal nomor 15, silakan dicoba. Yang mau nyoba dulu silakan untuk yang nomor 15. Bentuk yang pecahan 1 per sin X dikurangi 1 per cos X. Ini saya bisa ngakali dengan, ini saya pindah ruas. Jadi kok saya pindah ruas, sorry, saya kalikan silang. Jadi nanti cos X min sin X dikalikan 1 jadinya ya sin X. Terus kemudian per yang bawah dikalikan yang bawah. Sin X dikali cos X. Per X min 1/4 pi. Oke. Nah, sekarang yang bagian jadi nanti di sini ini bisa saya taruh di bagian bawah ada sin X kalikan cos X-nya di sini. Nah, ini jadi bisa saya taruh di situ. Jadi nanti akhirnya ketemunya cos X dikurangi sin X. Ya. Nah, di trigonometri itu variasinya atau jalan-jalannya atau dirubah kemana setelah ini itu bebas ya, tidak ada paksaan sama sekali. Jadi mau digiring kemana itu terserah. Jadi, Kak, di sini kan ada sifat cos X dikurangi sin X, itu gunakan sifat yang mana nantinya? Cos X dikurangi sin X. Gunakan sifat yang mana istilahnya? Apakah pakai sifat yang tadi cos 2x kan gitu, ataukah gunakan yang lain? Bentar, ini saya kok juga blank tiba-tiba kenapa ini ya. Jadi yang atas cos x dikurangi sin x nanti coba saya gunakan yang mana ya? Saya gunakan, oke. Saya coba sin x-nya saya akali deh. Saya coba akali. Ketemu nanti misalkan ini istilahnya baru saya mencoba-coba dulu ya. Jadi nanti kemungkinan besar ada atau alternatif cara yang lain istilahnya. Saya coba apa ini giringnya ya.
Oh, oke. Kalau seandainya saya bermain dengan di sini saya tambahi cos X ditambah sin X, ini juga cos X ditambah sin X. Ya, jadi hal-hal yang kayak gini, yang istilahnya, tadi kan istilahnya saya juga bilang juga, jadi tiba-tiba saya munculkan seperti ini, ya tiba-tiba saya munculkan seperti ini, itu, nah, oke, karena nanti yang bagian atas kalau dikalikan, cos X dikurangi sin X, dikalikan dengan cos X ditambah sin X, nanti jadinya cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat. Oke. Yang bawah tetap kondisinya saya biarkan cos, X seperempat Pi sin X cos X-nya saya biarkan. Yang di sini juga saya biarkan begini, cos X ditambah sin X. Oke. Kemudian yang ini ini tadi cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X jadinya cos 2X. Oke, cos 2X. Saya rubah kemana ini jadinya? Cos 2X bisa saya akali jadi cos 2X ini boleh nggak saya rubah jadi nanti sin 90 min 2X. Jadi cos 2X saya rubah jadi 90 min 2X. Oke ya. Karena kalau dulu belajar yang namanya sin 90 min alfa, bentar ada saran masukan dari Jason. Permisalan OX min itu dimisalkan A. Boleh nanti kita coba pakai teknik kamu ya. Jadi nanti kita misalkan X seperempat Pi dimisalkan A. Oke, boleh. Saya lanjutkan di sini dulu. Jadi kalau ada dulu kelas 10, 90 min alfa itu bisa berubah jadi cos alfa. Makanya di sini cos 2X saya rubah jadi sin 90 min 2X. Ini adalah Pi per 4. Oke. Maka nanti Pi per 4 dikurangi, Pi per 4, Pi per 2. Pi per 2 dikurangi 2X itu bisa saya rubah dalam bentuk sin, ya, sin setengah saya keluarkan, atau 2 saya keluarkan, maka nanti ini jadinya Pi per 4 dikurangi X. Jadi 2-nya saya keluarkan. Yang di dalam kurung ada X min seperempat Pi, sin X sama cos X saya biarkan tetap, cos X ditambah sin X-nya juga tetap. Akhirnya nanti ini sama yang di sini sama, cuma bedanya letak posisinya A min B-nya berbeda. Berarti kalau gitu yang atas ini hasilnya bukan 2, tapi min 2. Yang atas hasilnya min 2. Yang bawah kita masukkan X-nya siapa? Masukkan X-nya adalah seperempat Pi. Masukkan seperempat Pi berarti seperempat Pi itu maksudnya 180 dibagi 4, jadi 45 derajat. Sin 45 derajat, jadi nanti setengah akar 2. Cos 45 juga setengah akar 2. Cos 45 ini setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Berarti nanti hasilnya yang min 2 tetap. Yang bawah setengah kali setengah jadi seperempat. Akar 2 kali akar 2 jadi 2. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 jadinya akar 2. Ini saya coret, ini 2. 1 per 2, jadi 2 dibagi 1/2, jadi nanti min 4 per akar 2. Dirasionalkan akar 2 per akar 2, nanti jadinya min 4 per 2 akar 2. Jadinya min 2 akar 2 yang A. Oke, terlalu panjang ya. Oke, kita gunakan coba teknik yang lain nih. Jadi, sekali lagi, ketika kita bermain dengan limit trigonometri, itu tidak ada kewajiban kalian harus bermain ke arah mana. Itu nggak ada. Ya, jadi tidak ada kewajiban kalian harus dirubah kemana, itu nggak ada. Jadi kita pintar-pintar kita harus pakai rumus yang mana. Oke, tadi ada saran dari temannya, ini saya coba hapus dulu. Yang mau di screenshot boleh. Jadi ada saran temannya adalah, Kak, saran saya adalah kalau seandainya X
mendekati pi seperempat pi ini kita bermain dengan X min seperempat pi sama dengan dimisalkan A, maka nanti limit ini kan harusnya nih 0 nih. Harusnya 0 karena seperempat pi-nya dipindah ke kiri. Kalau ini dimisalkan A, maka nanti limitnya X A mendekati 0. Oke. Di X-nya dirubah jadi A sama dengan dari X min seperempat pi itu sama dengan A. Berarti X-nya nanti dirubah jadi A ditambah seperempat pi. Seperti itu. Jadi kondisinya harus dalam bentuk A semua. Di 1 per sin X-nya dirubah sin A ditambah seperempat pi dikurangi 1 per cos A ditambah seperempat pi per yang di sini jadinya A. Oke, jadi seperti ini ya. Terus kalau sudah, akhirnya ini kita bermain dengan kali silang kayak tadi. Maka nanti jadinya ya cos A ditambah seperempat pi dikurangi sin A ditambah seperempat pi per bawahnya itu adalah sin dalam kurung A ditambah seperempat pi dikalikan cos A ditambah seperempat pi. Terakhir dikalikan A yang bawahnya. Oke, jadi bentuk seperti ini. Nah, sebenarnya tadi tanpa ngakali yang di samping ini bisa diakali lagi nih. Wah, banyak ngakalinya ya. UNAS tahun 2002 lumayan juga. Jadi sin atau mungkin terserah kalian mau merubah siapa. Jadi mau yang dirubah cosnya dirubah dalam bentuk sin supaya nanti jadi sin dikurangi sin boleh. Atau yang sinnya dirubah dalam bentuk cos itu juga boleh. Kalau seandainya cosnya saya rubah dalam bentuk sin, cos ini itu bisa saya rubah jadi sin 90 dikurangi ini. Jadi dikurangi A, kurangi lagi pi per 4. Maka nanti jadinya sin dikurangi sin. Kalau sin dikurangi sin, itu nanti berubah jadi cos kali 2 cos sin. Dulu di kelas 11. Berarti, ini saya rubah dalam bentuk 2 kali cos sin. Ini hasilnya pi per 2 dikurangi pi per 4, hasilnya jadinya pi per 4. Maka nanti yang ini ketemunya pi per 4 dikurangi A. Gak enak banget. Setengah kalikan pi per 4 min A ditambah A plus pi per 4. Ketemunya nanti pi per 2. Oke. Dikalikan sin setengah kali. Kalau ini tadi ditambah ya, sekarang dikurangi. Pi per 4 nanti dikurangi pi per 4 habis. Min A dikurangi A lagi, jadi min 2A. Per bawahnya tetap A. Ya, baik tetap A, sin A ditambah seperempat pi dikalikan cos A ditambah seperempat pi. Akhir nanti yang bisa kita coret ini adalah sin min A dengan A itu hasilnya jadi min 1. Oke, yang di sini wah daerah banget ini ya. Setengah sama pi per 2 jadinya cos pi per 4. Cos pi per 4 adalah cos 45. Jadi nanti 2 dikalikan min 1 ketemunya min 2. Wah, sudah lumayan ini soalnya. Ya, jadi 2 kali min 1 ketemunya min 2. Cos setengah pi dengan pi per 2 jadinya pi per 4. Jadinya cos 45 setengah akar 2. Itu yang bagian atas. Yang bagian bawah, A-nya tadi kan mendekati 0. A-nya mendekati 0, berarti dimasukkan 0 di sini, berarti sin
45 itu setengah akar 2 dikali ini juga sama sin cos 45 juga setengah akar 2. Yang akhirnya ini dicoret 2 min 2 dibagi setengah, nanti jadinya min 4 dibagi akar 2. Ketemunya juga sama min 2 akar 2 yang A. Oh, lumayan ya. Eptanas 2002 itu maksudnya ujian nasional tahun 2002. Lumayan susah.